bisa ada reshuffle. Banyak menteri-menteri yang mengisi kabinet saat ini yang nggak paham kehidupan rakyat, kehidupan yang kembang kempis. Nah, ini merupakan kritik yang diberikan oleh ataupun juga penilaian yang diberikan oleh Amin Rais ketika mendengar upaya ataupun rencana ancaman reshuffle yang sempat diutarakan oleh Presiden Jokowi. Mas Hanta Yuda, bagaimana melihat pernyataan Pak Amin ini? Ya, pertama kita tahu posisi seperti Pak Saleh tadi katakan, posisi Partai Amanat Nasional ada di luar pemerintahan. Harusnya tentu kita berharap poin utama yang disampaikan oleh Pak Amin Rais adalah dalam konteks mengawal pemerintahan. Tetapi kali ini yang berbeda, Pak Amin Rais sudah mulai agak masuk ke reshuffle. Ke reshuffle itu yang agak dalam pemerintahan. Ya, karena itu bisa juga dibaca, saya tidak mengatakan Amin Rais melunak, tapi memberikan masukan, pintu masuk, ya artinya bukan poin penekanan Partai Amanat Nasional tetap berada di luar pemerintahan, tapi penekanannya kriteria menteri dan lain sebagainya. Jadi satu poinnya adalah signal reshuffle yang dikirimkan oleh Pak Jokowi disambut oleh Pak Amin Rais, dan kemungkinan ya PAN, katakanlah spesifik aktor politiknya konteks ini tidak bisa disimpulkan PAN, Amin Rais, Pak Amin juga membuka peluang untuk PAN bergabung ke pemerintahan, sepertinya juga masuk. Meskipun hal yang terpisah, menggelinding juga nama-nama yang dimunculkan dan sebagainya. Nah, tetapi dari hal yang lain saya kira yang perlu dibaca secara komprehensif, kita tahu pemerintahan sekarang sudah didukung oleh lebih dari 70%. Artinya kalau kemudian PAN bergabung dengan pemerintahan yang sudah cukup santer sejak awal, apalagi setelah Kongres dimenangkan oleh kubu Pak Zulkifli Hasan, tidak ada PAN pun sudah tambun koalisi ini. Kalau ditambah dengan PAN, maka kemungkinan akan semakin besar secara kuantitas. Secara kualitas, ini juga menjadi tantangan karena semakin banyak kepentingan yang bersilangan di dalam pemerintahan. Karena itu Pak Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi harus semakin terampil mengelola ini. Kalau tidak, justru tantangannya di soliditas, di efektivitas koalisi. Ini saya kira harus menjadi tantangan. Apalagi kalau misalnya ini masuk pada kemungkinan PAN bergabung, bukan tidak boleh, tetapi juga banyak. Nanti ada Hanura yang merasa berkeringat, kemudian ada partai, ada PBB, Pak Yusril sempat mendukung, kemudian ada partai-partai lain lah yang belum mendapatkan tanda petik jatah dalam kemenangan pasangan Jokowi Maruf Amin yang lalu, juga menjadi tantangan saya kira untuk ke depan. Nah, yang kedua, saya ingin mengomentari yang disampaikan oleh Pak Amin soal kriteria menteri yang harus berpihak pada rakyat. Itu otomatis ya, karena basis konstitusinya presiden, menteri semua harus bekerja sesuai basis konstitusi, aman konstitusi, undang-undang dan sebagainya. Tetapi juga yang penting menurut saya ada 4. Satu, dia tentu harus punya kompetensi di bidang itu. Dan itu yang dipermasalahkan oleh Pak Jokowi adalah soal kinerja menteri. Jadi jawabannya harus cari orang yang kompeten. Kalau ternyata tidak menjawab ini, maka menurut saya menjadi tidak relevan apa yang dikeluhkan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, kemampuan leadership dan manajerial. Itu mutlak harus dimiliki karena akan memimpin tidak hanya berhadapan secara politik dengan elit partai, tapi juga berhadapan dengan partai birokrasi yang sangat besar, saya istilahkan. Karena harus berhadapan dengan birokrasi yang saya kira juga menjadi tantangan. Yang ketiga, seorang menteri yang baru ataupun yang lama dipertahankan juga harus punya keberanian dan terobosan kebijakan dalam situasi sekarang ini, darurat krisis COVID-19 saat ini. Harus ada keberanian untuk mengambil keputusan. Satu lagi, harus loyal, tegak lurus dengan visi presiden. Jadi, kalau konsisten dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, masukan dari Pak Amin Rais oleh siapapun, oleh partai politik, racikan reshuffle-nya ada 2 tarikannya nanti. 1 teknokratik, 2 politik. Apakah Pak Jokowi konsisten dengan obat atau resep ingin menyelesaikan persoalan kinerja rendah tadi dengan basis teknokratik? Kalau teknokratik kan cari orang kompeten, yang kinerja rendah ganti dan sebagainya. Tapi kalau dia berkelindan disambi dengan pertimbangan politik yang sangat kuat, artinya berkelindan dengan persoalan politik, perimbangan politik, pintu masuknya Partai Amanat Nasional, mengakomodir yang lain, sehingga yang teknokratik untuk menyelesaikan persoalan kinerja menjadi rendah, tidak begitu relevan. Dan kita tidak berharap terlalu banyak kemudian kinerja pemerintah, kinerja menteri kemudian meningkat. Jadi kan kalau kinerja menteri meningkat, kinerja performa pemerintah meningkat, kalau kinerja pemerintah meningkat, maka memiliki implikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam rangka untuk menjalankan amanah konstitusi tadi. Mas Hanta Yuda, terima kasih untuk waktunya berkenan untuk bisa berbincang-bincang dengan kami.